Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subianto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan tenaga honorer ya. Jadi kali ini beritanya datang dari Kabupaten Pasir ya. Jadi kabarnya para honorer yang berdinas di pemerintah Kabupaten Pasir yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun nantinya akan dialihkan menjadi tenaga alih daya atau outsourcing. Tetapi outsourcing ini ada dua jenis gitu ya. Khusus bagi tenaga teknis khusus seperti dokter, tenaga medis, kemudian tenaga teknis yang bekerja di suatu dinas gitu ya. Tentunya tidak mungkin dialihkan melalui pihak ketiga, tetapi nantinya kabarnya akan direkrut melalui pengadaan barang dan jasa. Mungkin hampir sama seperti BLUD gitu ya. Kemudian bagi tenaga kebersihan, kemungkinan tenaga pengamanan atau satpam itu mungkin akan melalui pihak ketiga. Dan mungkin hal ini juga akan berlaku bagi instansi-instansi lain gitu ya. Bukan hanya pemerintah Kabupaten Pasir. Bagi teman-teman yang tahu atau punya pengalaman terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan penerapan sistem outsourcing ya bagi honorer di bawah 2 tahun di Pasir. Diberitakan oleh nomor 1 Kaltim. Judulnya penerapan outsourcing bagi honorer di bawah 2 tahun di Pasir masih menunggu Perbup. Kita coba bacakan ya. Pemerintah Kabupaten Pasir akan memberlakukan sistem outsourcing bagi honorer yang tidak masuk dalam database pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Pasir, Suwito mengatakan, penerapan outsourcing bagi honorer di bawah 2 tahun masih menunggu peraturan Bupati atau Perbup. Perbup itu dibuat sebagai regulasi yang mengatur ketentuan yang berlakukan dalam penerapan outsourcing bagi honorer yang tidak masuk database pengangkatan P3K. Bagi honorer yang belum database P3K, mereka akan meneruskan pekerjaannya, namun dalam bentuk outsourcing. Dalam waktu dekat setelah Perbup selesai akan segera diberlakukan, kata Suwito Sabtu 19 April 2025. Ia menyebut, terdapat 179 honorer yang tidak masuk dalam database P3K karena masa kerja di bawah 2 tahun. Dalam prosesnya, nantinya pegawai honorer tersebut akan diseleksi melalui pengadaan barang dan jasa atau Barjas dari masing-masing dinas. Prosesnya itu masing-masing kepala dinas mendaftarkan tenaga honorernya melalui pengadaan Barjas, kemudian diumumkan dan seleksi, terangnya. Pengadaan melalui Barjas dari masing-masing dinas berlaku untuk honorer tenaga teknis, sementara untuk honorer di luar tenaga teknis bisa melalui pihak ketiga. Hal itu dikarenakan tenaga teknis seperti dokter, tenaga medis, dan tenaga operator di dinas tak memungkinkan dipekerjakan oleh pihak ketiga yang tidak bersangkutan dengan pemerintah. Untuk yang melalui pihak ketiga itu yang pekerja sejenis seperti penyapu, kalau tenaga honorer secara teknis khusus itu tidak bisa, pungkasnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan penerapan sistem outsourcing bagi honorer yang bekerja di bawah 2 tahun di pemerintah Kabupaten Pasir. Tetapi ada dua jenis gitu ya. Bagi para honorer tenaga teknis yang teknik khusus gitu ya, seperti dokter, tenaga medis, kemudian tenaga operator di suatu dinas, itu akan dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa. Tetapi untuk seperti tenaga kebersihan gitu ya, akan diberlakukan melalui pihak ketiga. Jadi itu ya berita atau informasi terkait dengan penerapan sistem outsourcing ini. Mungkin untuk instansi-instansi lain juga akan ada yang menerapkan sistem outsourcing juga ya. Bagi teman-teman yang tahu terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar.
Mungkin itu saja, cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.